Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aqulu al-asahu au as-sahihu faminal wajhaini awil aujahi lil ashabi yastakhrijunaha min kalami Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan sekira-kira aku kata al-asah atau as-sahih, maka bermula dianya demikian, itu dari dua wajah atau dari beberapa wajah milik bagi ashabul wujuh. Yang menghasilkan oleh mereka itu ashabul wujuh akannya aujah min kalami Syafi'i radhiyallahu anhu, dari kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di antara istilah-istilah yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam rangka mentarjihkan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah istilah al-asah dan istilah as-sahih. Kedua istilah ini menunjukkan kepada perbedaan pendapat para ashabul wujuh di dalam menetapkan hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Istilah al-asah menunjukkan kepada perbedaan pendapat ashab. Istilah as-sahih juga menunjukkan kepada adanya perbedaan pendapat ashab di dalam sebuah masalah. Faminal wajhaini awil aujah, istilah al-asah juga istilah as-sahih ini menunjukkan bahwa dalam masalah yang sedang dibahas ada dua wajah atau lebih dari dua wajah. Ketika sebuah masalah diterjihkan dengan al-asah atau as-sahih, maka menunjukkan bahwa dalam masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat para ashabul wujuh. Pendapat yang ada dalam masalah itu bisa jadi hanya dua dan bisa jadi lebih dari dua. Ada yang tiga, ada yang 4, ada yang 5, 6, bahkan ada yang jumlahnya sampai 7 wajah. Kemudian dua wajah atau lebih dari dua wajah dalam sebuah masalah yang diterjihkan dengan al-asah atau as-sahih ini bisa jadi berasal dari satu orang sahibul wujuh. Artinya ada satu ulama ashabul wujuh, dia memiliki lebih dari satu pendapat di dalam sebuah masalah. Atau bisa juga ini perbedaan pendapat antar ashabul wujuh yang berasal dari lebih dari satu orang. Artinya dalam masalah tersebut ada satu ashabul wujuh yang mengatakan seperti ini, kemudian ada ashabul wujuh yang lain mengatakan bukan seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka al-wajhaini awil aujah, dua wajah atau banyak wajah ini bisa jadi bersumber dari satu orang atau bisa jadi bersumber dari beberapa orang. Ketika wajhaini atau al-aujah ini bersumber dari satu orang, maka kasusnya sama seperti al-qadim dan al-jadid dalam pendapat Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang lebih dahulu dikeluarkan ini merupakan al-qadim, dan pendapat yang lebih baru dikeluarkan ini merupakan
al-jadid. Sehingga dalam pengtarjihannya nanti para ulama tarjih, mujtahid tarjih, kalau diketahui dari dua pendapat dari satu orang, yang mana yang lebih dahulu dan yang mana yang lebih baru, ini akan ditarjihkan pendapat yang lebih baru. Faminal wajhaini awil aujahi, simpulnya istilah al-asah dan as-sahih ini menunjukkan dalam masalah yang sedang dibahas ada khilaf. Baik khilafnya ada dua pendapat atau ada banyak pendapat. Dan pendapat-pendapat itu adalah lil ashab, milik ashabul wujuh. Ashabul wujuh ini adalah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang telah mencapai tingkatan mujtahid fatawi, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengistikhrajkan hukum, untuk mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan rumus-rumus usul fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Inilah ini maksud dengan ashabul wujuh, yaitu para ulama dalam mazhab Syafi'i yang mereka memiliki kapasitas untuk berijtihad, tapi bukan menggunakan rumus usul fikih yang dirumusnya sendiri, melainkan menggunakan rumus usul fikih yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka bisa jadi berasal dari murid-murid Asy-Syafi'i sendiri atau para ulama-ulama di bawahnya. Para ashabul wujuh ini nanti yastakhrijunaha, mengistikhraj, menghasilkan pendapat-pendapat. Dari mana dihasilkan? Min kalami Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada kalam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Menghasilkan pendapat bersumber dari kalam Asy-Syafi'i, ini pengertiannya ada 3 macam. Yang pertama, diistikhrajkan pendapat tersebut dari nas yang telah dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah masalah untuk masalah lain yang tidak ada nasnya. Jadi misalnya Imam Syafi'i telah mengnaskan sebuah masalah, sebuah hukum dalam sebuah masalah. Kemudian ada masalah yang lain yang ilat hukumnya sama dengan ilat hukum yang pada masalah yang sudah dinaskan oleh Asy-Syafi'i, namun pada masalah baru ini tidak ada nasnya. Lalu para ashabul wujuh membandingkan hukum yang ada dalam nas pada masalah yang ada nasnya kepada masalah yang tidak ada nasnya. Ini salah satu atau bagian pertama daripada mustakhrajun yang dikeluarkan, mustakhraj yang dikeluarkan dari kalam Asy-Syafi'i. Jadi membandingkan hukum pada masalah yang belum ada nasnya kepada hukum pada masalah yang sudah ada nas Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian model yang kedua, yastakhrijunaha min kalami Asy-Syafi'i, mereka mengeluarkan, menghasilkan pendapat dari kalam Asy-Syafi'i, maknanya bukan membandingkan masalah kepada masalah yang ada nasnya, akan tetapi mereka mengistimbat hukum dari Al-Quran dan hadis, tapi menggunakan rumus yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Artinya dalam masalah tersebut tidak ada pandangan, tidak ada pendapat Imam Syafi'i sama sekali. Sehingga bil istiqlal, secara sendirian, secara terpisah, ashabul wujuh ini berijtihad untuk menghasilkan
hukum dalam masalah tersebut. Cuman kaidah yang digunakan adalah kaidah yang dikeluarkan dan yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sehingga hasil pendapat ini nanti dinisbahkan kepada mazhab Asy-Syafi'i, bukan dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i itu sendiri. Jadi istilah al-asah atau as-sahih, yang pertama dia menunjukkan terjadi perbedaan pendapat antar ashabul wujuh. Yang kedua, dia menunjukkan bahwa dalam masalah ini bisa jadi wajahnya ada dua, atau bisa jadi wajahnya lebih dari dua. Faminal wajah ini awil aujah. Dialah asah dan as-sahih sama-sama menunjukkan kepada adanya khilaf, dan sama-sama menunjukkan bahwa khilafnya dua atau khilafnya lebih dari dua. Fa'in qawiyal khilaf, keduanya memang sama-sama menunjukkan adanya khilaf di ashabil wujuh. Lalu apa yang membedakan antara istilah al-asah dengan al-sahih? Fa'in qawiyal khilafu qultu al-asaha wa illa fasahiha. Maka jika kuatlah khilaf, niscaya aku katakan akan al-asah, dan jika tidak, niscaya maka aku katakan akan as-sahih. Perbedaan antara istilah al-asah dengan istilah as-sahih, istilah al-asah menunjukkan bahwa muqabilnya kuat. Sedangkan istilah as-sahih menunjukkan muqabilnya lemah atau dhaif. Artinya ketika sebuah masalah ditarjihkan dengan istilah al-asah oleh An-Nawawi, ini menunjukkan bahwa pendapat yang ditarjihkan itu adalah pendapat yang mu'tamad, dan sebaliknya muqabil daripada pendapat tersebut juga tidak terlalu lemah. Qawiyal khilafu, khilafnya atau muqabilnya juga statusnya kuat, sehingga kalaupun dia tidak bisa dijadikan sebagai fatwa, akan tetapi dia bisa digunakan untuk amalul linafsi. Sedangkan istilah as-sahih, ketika An-Nawawi dalam sebuah masalah mentarjihkan dengan istilah as-sahih, ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini pendapat mu'tamadnya adalah pendapat yang ditarjihkan dengan as-sahih, dan muqabil daripada pendapat as-sahih ini adalah dhaifun la yu'amalu bih, adalah pendapat dhaif yang tidak boleh diamalkan. Jadi perbedaan antara al-asah dengan as-sahih, al-asah menunjukkan bahwa ia adalah pendapat mu'tamad dan muqabilnya juga kuat. Sedangkan as-sahih menunjukkan dia pendapat mu'tamad tapi muqabilnya lemah. Jumlah masalah yang diterjihkan dengan istilah al-asah dalam kitab Minhajut Talibin adalah 1038 masalah. Sedangkan masalah yang diterjihkan dengan istilah as-sahih dalam kitab Minhajut Talibin berjumlah 176 masalah. Walam yu'abbir bisalika fil aqwali ta'adduban ma'al imami asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala fa inna sahiha minhu musyirun bi fasadi muqabilihi. Dan tidak mengibaratkan ianya Nawawi dengan demikian pada segala kaul-kaul. Kenapa? Karena beradab beserta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana mengatakan ia An-Nawawi, maka bahwa sungguh as-sahih daripadanya ta'bir itu mengisyarahkan ianya as-sahih dengan rusak muqabilnya as-sahih. Istilah yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam mentarjihkan pendapat-pendapat ashabul wujuh apabila muqabilnya kuat diistilahkan dengan al-asah, sedangkan apabila muqabilnya lemah diistilahkan dengan
as-sahih. Kedua istilah ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu sahha. Al-asah, akar katanya sahha, as-sahih juga akar katanya sahha. Hal yang sama tidak dilakukan ketika menterjihkan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kita lihat dari dua istilah menunjukkan kepada mukabilnya kuat dan istilah yang menunjukkan kepada mukabilnya lemah dalam aqwal, ini bukan berasal dari akar kata yang sama. Untuk tarjih kaul yang menunjukkan mukabilnya kuat digunakan istilah al-azhar. Sedangkan untuk tarjih kaul yang mukabilnya lemah disilakan dengan al-masyhur. Di akar katanya berbeda. Walam yu'abbir bisalika, hal yang sama pada pengtarjihan al-aujah tidak dilakukan pada pengtarjihan al-aqwal. Kalau pada pengtarjihan al-aujah ini untuk dua istilah diambil dari akar kata yang sama, sedangkan pada pengtarjihan al-aqwal dua istilah tidak diambil dari akar kata yang sama. Kenapa ta'adduban ma'al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Hal ini dilakukan oleh Nawawi karena beradab kepada Imam Asy-Syafi'i. Di mana dilalah al-adabnya? Fa inna sayya minhu musyirun bi fasadi muqabilihi. Bila menggunakan dua istilah dari akar kata yang sama, maka yang pertama menggunakan al-ismu ala tafdil, isim tafdil. Yang kedua menggunakan isim fa'il. Maka ketika menggunakan isim tafdil dari akar yang sama, dia menunjukkan mukabilnya juga fadal. Al-asah, pendapat ini memang kuat, mukabilnya juga kuat. Walaupun di bawah tingkatan al-asah. Kemudian as-sahih isim fa'il ini menunjukkan mukabilnya fasid. Ini yang sahih sama dengan sebaliknya tidak sahih. Maka di sini Imam Nawawi ketika mentarjihkan pendapat Asy-Syafi'i, ketika istilah yang menunjukkan kepada mukabilnya kuat disebut dengan ismu tafdil, isim tafdil, yaitu al-azhar yang menunjukkan bahwa mukabilnya juga zahir. Dia pendapat yang kuat, mukabilnya juga kuat. Akan tetapi ketika mentarjih pendapat Asy-Syafi'i yang menunjukkan kepada mukabilnya lemah, tidak diambil dari isim fa'il, dari akar kata zahara sebagai akar kata daripada al-azhar. Kenapa? Karena kalau dibuat istilah az-zahir, isim fa'il daripada zahara, ini menunjukkan bahwa mukabil daripada az-zahir itu adalah fasid. Mengatakan fasid kepada pendapat Asy-Syafi'i ini kurang adab. Maka untuk ta'adduban, untuk beradab beserta Imam Asy-Syafi'i, hal ini tidak dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Sehingga beliau memilih kata-kata al-masyhur sebagai ganti daripada kata-kata az-zahir. Walaupun keduanya akan berasal dari akar kata yang berbeda. Sedangkan untuk mentarjihkan pendapat al-ashab, ini digunakan dua istilah dari akar kata yang sama. Al-asah dan as-sahih sama-sama berasal dari akar kata sahha. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.